Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Kapan resign? Nah, kali ini kami akan menceritakan sebuah film berjudul Mile 22 yang rilis pada tahun 2018. Film ini memang tidak memiliki rating IMDb yang terlalu tinggi, hanya sebesar 6,1. Tapi yang membuat film ini sangat spesial terutama bagi kita, tidak lain tidak bukan karena adanya Iko Uwais yang mempunyai porsi cukup besar dalam film ini. Inilah pertama kalinya Bang Iko Uwais mendapat peran penting dalam film laga buatan Amerika Serikat dengan skala yang cukup besar. Lalu segreget apa film ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat mengikuti video-video kami berikutnya. Mile 22 dibuka dengan adegan operasi rahasia yang menerjunkan agen James Silva, diperankan oleh Mark Wahlberg, beserta anggota tim kecilnya yang dinamai Overwatch, ke sebuah perumahan yang nampak asri dan damai dari luarnya. Namun tanpa dinyana-nyana, salah satu rumah dipergunakan sebagai markas Rusia untuk menyimpan cesium, elemen kimia penting bagi pembuatan senjata pemusnah massal. Tim Overwatch yang semula menyamar menjadi tamu berhasil masuk dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Overwatch berhasil melumpuhkan seluruh penghuni rumah yang juga memberikan perlawanan sengit. Di akhir penggerbekan ini, selain mengamankan cesium, James juga membunuh seluruh antek Rusia ini, termasuk seorang pemuda berusia 18 tahun. Kemudian mereka meledakkan rumah itu. Pemberitaan tentang kejadian ini dimanipulasi oleh pemerintah Amerika, sehingga seolah-olah merupakan pertarungan antar pasukan Rusia sendiri yang berakhir dengan aksi bunuh diri. Scene berlanjut dengan pengungkapan jati diri James Silva yang diangkat dari panti asuhan dan dilatih menjadi pasukan khusus yang malang melintang di berbagai medan pertempuran hingga menjadi agen khusus di Overwatch. Setelah itu saat-saat yang dinanti pun tiba. Kita dipertunjukkan dengan Bang Iko Uwais yang sedang nampak bersedih dan membakar sejumlah foto-foto. Sebelum kita tahu jawabannya, scene langsung berpindah pada usaha pencarian cesium oleh tim Overwatch, yang mana mereka tengah berada di kantor kedutaan Amerika di Indokar, sebuah kota fiktif di suatu negara Asia Tenggara yang konon merujuk ke Indonesia. Tim ini terus mencari cesium yang menghilang demi menghentikan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga apabila elemen berbahaya ini jatuh ke tangan yang salah. Tiba-tiba muncullah Iko Uwais di depan kantor kedutaan dan ia nampak menyerahkan diri dengan berlutut sambil membawa sebuah disk. Langsung saja dia disergap dan dibawa masuk ke dalam kantor kedutaan. Setelah itu kita juga ditunjukkan dengan sebuah pesawat yang tengah lepas landas berisi semacam orang-orang Rusia dengan seorang perempuan di dalamnya yang nampak sedang mengamati profil Iko Uwais. Scene berlanjut dengan proses interogasi Iko Uwais. Di sini ia memerankan sebagai Linur. Ia diinterogasi oleh Alice, salah satu anggota Overwatch. Iko mengaku memiliki informasi mengenai lokasi cesium yang sedang dicari-cari oleh tim Overwatch. Lokasi cesium itu disimpan dalam sebuah kepingan disk. Namun ternyata disk itu tidak bisa dibuka tanpa sebuah passcode. Iko berjanji akan memberikan kodenya dengan syarat ia meminta perlindungan kepada para agen pemerintahan ini dalam perjalanan menuju sebuah pesawat yang akan membawanya ke Amerika untuk mendapat suaka. James semula nampak ragu untuk menuruti permintaan Iko, namun dia mulai menaruh kepercayaan tatkala banyak sekali pihak yang mengincar Iko melalui diplomasi.
hingga upaya dari pemerintah Indukar yang menyamar sebagai petugas medis dan mencoba membunuh Iko. Namun Bang Iko Uwais di sini tetaplah seorang jagoan bela diri. Dengan tangannya yang tengah diborgol, dia tetap mampu menghajar dan membantai dua orang itu melalui pertarungan yang epik yang menunjukkan ciri khas Iko dengan silatnya. James pun mulai menyadari bahwa Iko adalah aset berharga yang diperebutkan oleh banyak pihak. Maka tak ada jalan lain kecuali menuruti keinginannya untuk mengawal menuju bandara yang berjarak 22 mil atau sekitar 35 km dari kedutaan besar hingga dari kantor kedutaan ke bandara. Untuk mendapatkan passcode dan membuka disk yang berisi lokasi cesium, tim Overwatch pun mulai beraksi yang dibagi menjadi tim lapangan berjumlah 7 orang dan tim operator aksi di sebuah tempat tersembunyi yang akan mendirect pengantaran Bang Iko Uwais ke bandara. Tim lapangan yang mengantar Bang Iko Uwais ke bandara terdiri dari 2 mobil, dengan mobil di depan berisi Iko Uwais dan James bersama 2 tim lainnya. Misi yang nampak mudah ini ternyata sudah ada berbagai serangan yang mengintai. Belum jauh mobil melaju, muncullah segerombolan 7 pemotor yang segera menyerang. Salah satu pemotor berhasil menempelkan bom di mobil dan boom, satu mobil seketika meledak dan menewaskan setengah tim Overwatch. James dan tim Overwatch yang lain sangat terpukul. Walau mereka sempat berhenti untuk menolong, namun serangan demi serangan terus berdatangan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain dan terus melanjutkan perjalanan. Namun karena situasi yang nampak makin genting, James memutuskan untuk berbelok arah menuju safe house, yang berupa sebuah restoran di bagian depan dan tempat persembunyian di bagian belakangnya. Ternyata keberadaan safe house ini juga telah diendus oleh mata-mata pemerintah Indukar. Tim Overwatch pun dikepung oleh musuh. James yang menyadari hal itu pun segera menginstruksikan untuk memasukkan Iko ke dalam mobil. Dan seketika restoran pun dibom dan diserang. James berhasil lolos bersama Alice dan membawa Iko. Namun ledakan bom tadi membuat satu anggota tim Overwatch terluka parah. Waktu terus berjalan dan pesawat juga segera tiba sehingga James tidak memiliki banyak pilihan selain melanjutkan perjalanan. Tapi serangan demi serangan terus berdatangan. Mobil tim Overwatch pun hancur dan satu anggota tim Overwatch yang tengah terluka tadi pun tewas setelah diberondong tembakan musuh. James, Alice, dan Iko Uwais pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri apartemen-apartemen yang sangat mirip dengan film The Raid lah. Apartemen-apartemen ini berubah menjadi medan pertempuran. Di sini James dan Alice dibantu Iko yang borgolnya telah dilepas. Mereka bahu-membahu melawan musuh dengan serangkaian tembak-tembakan maupun aksi bela diri yang mengagumkan. Konon katanya koreografi perkelahian ini juga didesain oleh Bang Iko Uwais. Memang mantap banget lah ini bojonya Mbak Audi ini. Kemudian mereka berhasil keluar dan mengambil sebuah mobil di parkiran apartemen dan segera melanjutkan perjalanan ke bandara. Waktu semakin menipis karena disk juga dibatasi oleh waktu, di mana bila tidak segera dibuka, konon seluruh data akan segera musnah. Selain itu, pesawat juga akan segera bergegas karena tidak bisa berlama-lama di kawasan Indukar. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di lokasi lepas landas pesawat. Dengan sekejap, James meminta passcode dari disk tadi. Iko pun memberikannya. Passcode-nya adalah ROZHDESTVO111
Dan ya, berhasil. Disk pun dapat dibuka dan berisi tentang 5 lokasi cesium yang terkonfirmasi lokasinya. Dan Iko Uwais pun dilepaskan oleh James dan segera ia masuk ke pesawat. Iko masuk ke pesawat dengan dikawal oleh Alice karena ia juga ingin bertemu putrinya di Amerika. Namun, sebelum masuk pesawat, Iko berujar pada James, "Say hello to your mother for me." James pun menjadi curiga karena sebutan mother merupakan panggilan kepada kepala tim operator saat tim Overwatch ini bertugas. Kembali ke ruangan operator, setelah disk dibuka dan menunjukkan lokasi cesium tadi, ternyata sistem pengkodeannya belum berhenti dan terus berjalan dan menunjukkan bahasa-bahasa Rusia yang terus merangkai menjadi sebuah foto seseorang, yaitu foto anak berusia 18 tahun tadi yang dibunuh oleh James pada sebuah operasi di awal film. Ternyata Disk dan Iko Uwais hanyalah jebakan karena sasaran utamanya adalah tim Overwatch itu sendiri. Seketika Disk tadi diaktifkan, maka lokasi tersembunyi tim Overwatch pun ditemukan dan mereka pun segera diserang oleh pasukan Rusia. Yap, Rusia. Karena anak 18 tahun yang tewas di awal film tidak lain tidak bukan adalah putri dari Jenderal Angkatan Perang Rusia. Dan ini semua adalah tentang misi balas dendam terhadap tim Overwatch. Di akhir film, seluruh tim Overwatch pun tewas. Kalau dari sisi cerita, Mile 22 ini bisa dibilang biasa-biasa saja memang. Namun bagaimanapun film ini tetaplah menjadi panggung bagi Bang Iko Uwais yang memberikannya ruang untuk bersinar di kancah perfilman internasional. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel kami. Kapan Resign?